mahasiswa, corong intelektualitas yang ada di Indonesia. Kalau cara aku cari dana tidak pakai intelektual, nggak bisa. Saya bukan mahasiswa berarti. Kalau hanya dengan mencintai kebudayaan, saya pakai baju adat, saya pakai baju songkoraca, lalu kemudian kita dikatakan mencintai kebudayaan, menurut saya itu yang masih perlu kita perbaiki. Kalau kita mau lihat ekspresi kebudayaan kita di Kota Makassar dan kampus ini besar, maka satu yang pasti, lakukan perubahan. Bagaimana tubuh kebudayaannya Kota Makassar, dan saya selalu mau sampaikan bahwa saya belajar tentang melihat kebudayaan itu ketika saya mahasiswa, ketika saya berada di kampus, dan menurut saya di kampus itulah tempatnya memang semua sumber solusi dari sekian banyak permasalahan yang ada itu ada di kampus. Makanya izin di kesempatan ini saya mau menyampaikan kepada teman-teman dan semua kita yang ada di sini, sekaligus juga bahan koreksi juga buat saya pribadi. Ketika kemudian saya berkutat dalam kampus dan saya mendapati kesenian, saya merasa begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Pertama, mindset kita dulu tentang kebudayaan seperti apa. Sebelum kita jauh berbicara tentang ekspresi, mindsetnya dulu apa. Kalau misalnya kita mau menghasilkan kekayaan yang banyak dari kebudayaan, kalau kita melihat keadaan hari ini, nasta-nasta menjauhi, tidak mungkin. Walaupun itu bukan jaminan yang pasti. Tetapi saya mau sampaikan, kalau kita berkaca pada hari ini, maka sedikit sekali mungkin sekarang anak-anak muda, pelaku-pelaku milenial dan seterusnya yang mau bergelut dalam bidang kebudayaan. Benarkah bahwa betul-betul kita ini mencintai kebudayaan? Kalau hanya dengan mencintai kebudayaan, saya pakai baju adat, saya pakai baju songkoraca, lalu kemudian kita dikatakan mencintai kebudayaan, menurut saya itu yang masih perlu kita perbaiki. Tidak hanya itu adalah bentuk kebudayaan, contoh-contoh kebudayaan. Tapi jauh daripada itu, kebudayaan yang sebenarnya adalah bagaimana perilaku kita kehidupan sehari-hari. Apa yang dipertontonkan apa yang diperlihatkan kita oleh pemerintah kita mungkin melalui dua dinas yang notabene menjadi garda terdepan untuk memperjuangkan ekspresi kebudayaan Kota Makassar, ada dinas kebudayaan dan dinas pariwisata, adalah perlu kita apresiasi dan perlu kita berikan penghargaan setinggi-tingginya. Tapi tidak cukup untuk dua dinas ini bergerak. Jadi saya mau sampaikan di forum terhormat ini, kalau dua dinas kebudayaan dan pariwisata yang hanya ingin menyelesaikan urusan kebudayaan, saya ingin menyampaikan di forum terhormat ini tidak akan bisa begitu tanpa melibatkan peran-peran kampus, terutama pekerja seni kampus yang ada di Kota Makassar. Tidak bisa. Karena masalah kebudayaan kita ini kompleks kakak. Kalau kita kemudian sudah mengurusan kebudayaan, dinas kebudayaan itu tidak bisa. Dinas pariwisata yang ngurusi ekonomi kreatif juga tidak bisa. Perlu melibatkan teman-teman adik-adik kita di pekerja seni kampus. Itu pengen sekali Pak Sekdis, Pak Kabid melihat Makassar ini supaya kemudian lebih sejuk di antara keringnya Kota Makassar. Ya, pekerja seni kampus lah yang bisa kasih bahasa-bahasa sedikit ini. Apa itu? Misalnya ada hari-hari tertentu. Contoh, hari Senin ini berarti ini hari teater. Hari Selasa, berarti kita akan lihat pertunjukan tari di Rotterdam. Hari Rabu, itu sastra, itu literasi, kita bisa lihat di Benteng Somba Oku. Hari Jumat, musik itu. Sehingga kemudian hidup. Ketika ini diberlakukan, maka saya yakin dan percaya pekerja-pekerja seni kampus akan tertantang kreativitasnya, tertantang inovasinya. Masa penampilan itu lagi yang kita mau buat, ya kan? Masa tarian itu lagi. Sehingga kemudian ada jalur wadah yang diberikan oleh pemerintah. Pertanyaannya kemudian, kalau berbicara dinas atau pemerintah selalu terkendala pasti di keuangan, di anggaran dan sebagainya. Disinilah kreativitas bermain, teman-teman sekalian. Mungkin Kak Rizal nanya bilang begitu, bukan apanya saya hari ini bisa banyak berbaur gara-gara kesenian. Tidak mungkin saya kenal Pak Syarul kalau bukan karena kebudayaan, kalau bukan karena pantun yang saya lakonkan. Disitulah kreativitas kita bermain. Jangan menutup diri teman-teman kampus. Jangan menutup diri. Terbukalah sesuatu dengan berbagai macam informasi. Kalau kita mau lihat ekspresi kebudayaan kita di Kota Makassar dan kampus ini besar, maka satu yang pasti, lakukan perubahan. Lakukan perubahan. Itu teman-teman. Sekali lagi, ikan tidak mungkin hidup kalau tidak melawan arus. Maka lakukanlah perlawanan. Bukan dengan melakukan demo, bukan. Tapi tunjukkan karyanya teman-teman yang bisa berdampak, yang bisa pengaruh. Maka itulah yang benar, ekspresi kebudayaan yang menghasilkan nilai ekonomi kreatif. Kayaknya kalau saya bergelut di sini kayaknya tidak ada bisa dapat. Mungkin berpikir begitu. Apakah salah pikiran itu? Bisa jadi iya, bisa jadi juga tidak. Tergantung bagaimana sudut pandangnya. Karena kita ini tidak bisa mengatur pikiran orang. Yang bisa kita atur pikiran tapi orang lain.
Tapi kalau kita mau atur pikiran orang supaya seperti sama pikiran kan nggak bisa. Saya bicara begini, adik-adik, kakak-kakak sekalian, bisa jadi itu tidak cocok dengan kita. It's okay. Tapi sekarang saya memberikan gambaran sederhana bahwa sebenarnya bagaimana teman-teman pekerja seni kampus ini terlibat dalam suasana peristiwa kebudayaan yang ada di Kota Makassar. Kita baru-baru melihat bagaimana F8 yang notabene memang menjadi karakter dan bisa menjadi top 10 peristiwa event pariwisata atau event kebudayaan di Indonesia. Kita apresiasi itu. Tapi kemudian bagaimana setelah itu tanggung jawab besar bukan hanya Pemkot, tetapi kita juga sebagai pekerja seni. Makanya saya selalu berharap teman-teman pekerja seni kampus di tanda-tanda bagaimana bisa ada sesuatu ruang, ada wadah yang notabene tidak selalu berharap pada wilayah-wilayah yang sifatnya formal. Contoh, misalnya contoh sederhana, mohon maaf ini, kalau kita mau bikin kegiatan harus kemudian kita menghadap lagi ke dinas, harus menghadap ke bidang-bidang terkait. Kalau kita orientasinya selalu pemerintah, ini autokritik buat teman-teman. Maka kita akan sangat sulit mengembangkan kebudayaan. Perlu cara-cara lain yang harus kita lakukan, kemandirian-kemandirian yang lain, supaya kita bisa menjadi pelaku kebudayaan yang profesional. Begitupun sebaliknya, kalau kemudian adik-adik pelaku pekerja seni kampus ini, dinas kebudayaan melihat pekerja seni kampus ini masih dianggap belum menjadi prioritas, nah ini menjadi pekerjaan kita bersama. Saya menantang atau juga mungkin mengajak kepada teman-teman setelah kegiatan PKMM ke-10 ini, kayaknya perlu kita duduk sama-sama lagi dengan dinas, kalau bisa kepala dinasnya langsung, bahkan kalau bagus wali kota atau wakil wali kota, untuk sama-sama merumuskan ini. Karena menurut saya tidak ada satupun permasalahan di Makassar yang bisa diselesaikan dengan sendiri. Dan kalau mau menyelesaikan itu, coba marilah tengok-tengok ke dalam perguruan tinggi, ke anak-anak kampus. Karena anak-anak kampus itu luar biasa. Ya, Kakak, keresahan kita sama. Ya, keresahan kita sama, kita juga sama. Saya juga sama 2008. Soal kemudian teman-teman mahasiswa jual-jualan apa segala macam. Saya terus terang saja, kalau dapat ke lampu merah Boulevard, ya, Petarani, atau ada di Pertamina dan sebagainya, saya sampaikan anggota yang lagi bawa kendaraan, saya bilang, aku kasih turun kacamu. Bukan kita seket, karena saya malu, terus terang. Dulu saya pernah disuruh juga seniorku begitu, muka bikin event namanya Perisai English Contest, karena saya sastra Inggris. Disuruh cari dana dengan begitu, saya bilang, aduh, saya ini mahasiswa, corong intelektualitas yang ada di Indonesia. Kalau cara aku cari dana tidak pakai intelektual, nggak bisa. Saya bukan mahasiswa berarti. Itu yang pertama, Kakak. Apalagi teman-teman ini mahasiswa plus seniman, pekerja seni. Kalau pekerja mungkin terlaluan, kalau saya kadang-kadang sebagai pelaku lah ya, pelaku seni. Berarti ada kesenian teman-teman yang kita perlu tunjukkan di sana. Kesenian itu lahir dari kreativitas. Sama, cari dananya juga dengan pakai cara-cara yang kreatif. Kalau saya. Oleh karena itu, saya kesempatan ini singkat, saya mau sampaikan karena waktu. Cobalah teman-teman rancang dari awal. Kalau teman-teman mau memperlihatkan karyanya anak mahasiswa Makassar, pekerja seninya, pelaku seninya, ayo rancang kreativitas apa yang kemudian bisa mendatangkan nilai ekonomi. Kemudian dana tersebut kita pakai untuk kemudian memperlihatkan pada Kota Makassar. Itu mungkin saran saya yang pertama. Yang kedua adalah, satu yang pasti, selain anak muda perlu persistence, cepat dan sebagainya, butuh juga yang namanya endurance. Apa itu daya tahan? Dan teman-teman mewujudkan kegiatan ini bukti bukan hanya persisten anak-anak PKMM, tapi juga daya tahannya luar biasa. Mewujudkan kegiatan ini walaupun mungkin jauh dari kesempurnaan, tapi tidak semua mahasiswa pelaku seni bisa melakukan seperti ini. Dan itu hormat saya setinggi-tingginya kepada teman-teman PKM, luar biasa. 2023, ayo setelah ini refleksi duduk-duduk sama-sama. Tidak perlu di kantor kalau saran saya Pak Sekdis. Tidak perlu di sekretariat juga. Cara bikin tempat yang enak dan sebagainya. Ayo sharing sambil ngopi-ngopi. Saya kira itu akan jauh lebih luar biasa. Demikian yang saya bisa sampaikan. Harapan saya teman-teman tetap fight. Ini adalah hari terakhirnya teman-teman di PKMM. Tetap semangat terus teman-teman. Karena kenapa? Kalau teman-teman tidak semangat, bagaimana mungkin kesenian dan kebudayaan kita bisa tumbuh besar, berkembang di Kota Makassar. Saya Rijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.